Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran akidah dengan mengacu kepada kitab Khudh Aqidatak karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai pada pertanyaan yang ke-45. Penulis mengatakan, ma huwal wala? Apa yang dimaksud dengan al-wala? Jawabannya, al-wala'u huwa al-hubbu wan nusrah. Wala adalah mencintai dan membantu, menolong. Qala ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dengan mukmin wanita satu dengan yang lain, mereka adalah kekasihnya. Mereka adalah para penolongnya. Sehingga antara satu mukmin dengan mukmin yang lain, mereka saling menolong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin dengan mukmin yang lain, hubungannya itu sebagaimana sebuah bangunan, antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Seperti yang kita tahu, tembok di sebelah kanan saya dengan tembok yang berada di sebelah kiri saya, di masing-masing sudutnya ada tiang, mereka saling menguatkan. Sehingga ketika salah satu roboh, itu memberikan pengaruh kepada yang lain. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dan itulah gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW hubungan antar sesama mukmin. Dari penjelasan beliau ini, beliau ingin membahas tentang masalah membangun loyalitas karena iman. Kepada siapa kita harus loyal? Dan kenapa kita harus loyal? Kita harus loyal disebabkan karena pengaruh adanya akidah yang lurus adalah mencintai orang yang punya akidah yang lurus. Karena bagian dari ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nabi SAW bersabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Karena itulah bagian dari konsekuensi iman adalah seorang hamba harus mencintai apa yang Allah cintai. Sehingga kita diperintahkan untuk mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Mencintai Nabi SAW karena beliau dicintai oleh Allah. Mencintai para sahabat karena beliau dicintai oleh Allah. Mencintai sesama mukmin karena mereka dicintai oleh Allah. Termasuk mencintai ketaatan, mencintai amal soleh, dan semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian dari konsekuensi iman. Sehingga kita bisa perhatikan, ketika orang punya ideologi yang sama, maka yang terjadi adalah mereka akan bisa saling akrab, mereka saling membantu, mereka saling menolong, karena latar belakang kesamaan ideologi. Sebaliknya, ketika mereka punya ideologi yang berbeda, mereka akan bermusuhan, mereka akan saling berantem, karena perbedaan dasar yang ada dalam hatinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk mencintai mukmin sebagai bagian dari bukti adanya iman dalam hati kita. Dan itulah yang dimaksud membangun loyalitas kepada sesama mukmin. Tayyib, insyaallah pembahasan ini cukup mudah untuk dipahami. Intinya adalah kita disyariatkan untuk membangun loyalitas kepada sesama mukmin sebagai konsekuensi dari keberadaan iman yang ada dalam hati kita.
Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam Al-Qur'an. Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang beriman yang membersamai beliau, yaitu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, mereka sangat keras sikapnya kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi saling menyayangi, saling mengasihi antar sesama mukmin. Dan itu ciri sahabat. Mereka begitu loyal dengan sesama mukmin, dan mereka membangun al-bara, mereka membangun permusuhan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di lanjutan pertanyaan, penulis menyampaikan tentang masalah larangan mualah. Sebaliknya, sebagaimana kita diperintahkan untuk bermualah dengan mukmin, kita dilarang untuk bermualah dengan non-muslim. Di pertanyaan yang ke-46, beliau menyampaikan, hal tajuzu muwalatul kuffari wa nusratihim? Bolehkah kita membantu orang kafir dalam mengalahkan kaum mukminin, atau menolong orang kafir untuk menyebarkan agamanya, atau menolong orang kafir karena latar belakang kecintaan agama? Jawabannya adalah la tajuzu, hukumnya tidak boleh. La tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum, tidak boleh menolong orang kafir dalam rangka untuk memenangkan agamanya, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 51, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, barang siapa yang loyal kepada orang kafir, minkum, di antara kalian wahai orang-orang yang beriman, fa innahu minhum, maka berarti orang mukmin ini telah menjadi bagian dari mereka orang-orang kafir tadi. Yang dohir ayat ini menunjukkan bahwa loyalitas yang diberikan oleh seorang mukmin kepada non-muslim itu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ala bani fulanin laisu bi auliyai, sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukanlah waliku. Dan yang beliau maksud di situ adalah orang-orang kafir yang punya kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sebut mereka bukan waliku. Hadis sahih riwayat Ahmad. Baik, di bagian pertanyaan yang ke-46 ini, penulis rahimahullah hendak membahas kebalikan dari muwalatul mukmin, yaitu muwalatul kafir. Tadi kita sampaikan, kita diperintahkan untuk membangun loyalitas dengan orang kafir. Di saat yang sama, Al-Quran juga melarang kita untuk membangun loyalitas dengan orang kafir. Kita diperintahkan untuk membangun loyalitas dengan orang mukmin, dan kita dilarang untuk membangun loyalitas dengan orang kafir. Apa dalilnya? Firman Allah di surat Al-Maidah ayat 51. Baik, sekarang kita akan bacakan keterangan yang dijelaskan oleh Dr. Abdul Aziz Ibn Rais Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala, ketika beliau membahas penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dalam kitabnya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, bahwa salah satu di antara pembatal Islam adalah mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, wad dalilu qauluhu ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Di antara pembatal Islam adalah membantu orang kafir, menolong orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, siapa yang loyal kepada mereka di antara kalian wahai orang-orang mukmin, fa innahu minhum, maka berarti orang mukmin ini bagian dari mereka, yaitu orang-orang kafir tersebut. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin,
sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik, kemudian beliau mengatakan, at-ta'amulu ma'al kuffar laisa ala darajatin wahidah, bal ala darajatin thalath. Bermuamalah dengan orang kafir itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah muamalah kufriyah, muamalah dengan orang kafir yang menyebabkan orang keluar dari Islam, yang itu sering dikenal dengan sebutan at-tawalli, sering dikenal dengan sebutan at-tawalli. Dari mana istilah at-tawalli itu? Dari surat Al-Maidah ayat 51. Allah berfirman, wa may yatawallahum minkum, wa may yatawallahum minkum, siapa yang memberikan at-tawalli di antara kalian kepada mereka, maka berarti orang ini bagian dari mereka. Dari kalimat yatawallahum di situ diambil kesimpulan bahwa orang mukmin yang melakukan at-tawalli kepada orang kafir, maka dia keluar dari Islam. Sehingga salah satu di antara pembatal iman adalah at-tawalli bil kafirin, membangun tawalli dengan orang kafir. Baik, lalu apa yang dimaksud dengan at-tawalli? At-tawalli maknanya adalah membangun loyalitas dengan orang kafir li ajli dinihim au nusratihim li ajlihi warridha bihi. Membangun loyalitas dengan orang kafir karena agamanya, atau menolong mereka untuk semakin tersebar agamanya li ajlihi warridha bihi, disebabkan karena dia ridho kepada orang kafir, disebabkan karena dia merasa senang dengan agama yang dimiliki oleh orang kafir. Jika sampai pada tingkatan ini, maka pelakunya keluar dari Islam. Tayyib. Kita kutipkan beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama, seperti keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman Hasan rahimahullah. Beliau mengatakan, amma qawluhu wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, faqad fassarathu sunnah wa qayyadathu wa khassathu bil muwalatil mutlaqal 'ammah, wa aslul muwalati huwal hubbu wan nusratu was sadaqatu wa duna dzalika maratibu muta'addidatun wa likulli dhanbin hadduhu wa qistuhu minal wa'idi wa dhamm. Wa hadha 'inda as-salafir rasikhin fil ilmi min as-sahabati wat tabi'in ma'rufun fi hadzal babi wa ghairihi. Tentang firman Allah, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, juga firman Allah di surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, di surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, atau firman Allah di surat Al-Mujadilah ayat yang terakhir. Semua itu menunjukkan bahwa orang yang memberikan at-tawalli kepada orang kafir, dia bisa keluar dari Islam. Namun at-tawalli di situ syaratnya adalah jika latar belakangnya disebabkan karena agamanya. Jika latar belakangnya disebabkan karena agamanya. Tapi kalau sebabnya bukan karena agama, faqad fassarathu sunnah, maka telah ditunjukkan dalam as-sunnah dan dibatasi oleh as-sunnah bahwa al-muwalah mutlaqal ammah, untuk muwalah yang sifatnya mutlak dan umum tapi tidak karena masalah agama, maka dia bertingkat statusnya dan masing-masing punya nilai tingkatan kesalahan sesuai dengan ancaman yang diberikan di sana. Ada yang sampai pada tingkatan kafir, ada yang belum sampai pada tingkatan kafir. Wallahu a'lam. Tayyib.
Sehingga di surat Al-Maidah ayat 51 kita mendapatkan pelajaran bahwa muamalah dengan orang kafir, jika sampai membangun loyalitas disebabkan karena kecintaan kepada agama, maka telah menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, muamalah dengan orang kafir yang kedua adalah al-muamalatul muharramatu wa hiya al-muwalatul muharramah wa hadha yakhtalifu bi ikhtilafi asnafil kuffar kama taqaddam. Yang kedua adalah bermuamalah dengan orang kafir yang statusnya haram tapi tidak sampai menyebabkan keluar dari Islam. Dan muamalah jenis ini yang statusnya kafir tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam itu berbeda-beda, ya, tergantung dari tingkat kekufuran yang dilakukan oleh orang kafir tadi, tergantung dari tingkat kekufuran orang kafir yang dicintai oleh orang mukmin tadi. Sehingga ada yang sampai pada derajat dosa besar, ada yang derajatnya dosa lebih ringan lagi, dan seterusnya. Tayyib. Nah, di bagian ini mualah al-muharramah, membangun loyalitas yang statusnya haram, adalah membantu orang kafir dan menguntungkan mereka sampai pada tingkatan merugikan kaum muslimin, namun ya, bukan karena didasari kecintaan kepada agama. Sehingga dia tetap meyakini bahwa agama orang kafir ini adalah agama yang batil, dan nanti orang-orang kafir ini akan masuk neraka. Namun dia misalnya punya kedekatan dengan orang kafir sampai merugikan kaum muslimin, dan itu statusnya haram tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Di antara contoh mualah ini adalah kejadian yang dialami oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Cerita ini cukup masyhur, sering disebutkan oleh para ulama ketika membahas tentang masalah al-wala wal bara', tentang masalah membangun loyalitas. Kita bacakan hadisnya. Diriwayatkan oleh 6 penulis hadis. Rawahus sittah, diriwayatkan oleh 6 penulis hadis. 6 penulis hadis itu siapa saja? 4 ashabus sunan dan 2 Bukhari Muslim. Kecuali Ibnu Majah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Idh arsala risalah ila Quraisyin yukhbiruhum biqudumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hatib mengirim sebuah surat kepada orang Quraisy yang isinya memberi info kepada mereka bahwa nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan Fathu Mekah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hatib, ma hadza?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Hatib, apa yang kamu lakukan?" Qala, kata Hatib, "La ta'jal alayya. Inni kuntum ra'an mulassaqan fi Quraisyin wa lam akun min anfusihim. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qurabatun yahmuna ahlihim bi Makkah." Kata Hatib, "Tolong jangan buru-buru menghukumi saya ya Rasulullah. Saya itu tinggal bersama orang Quraisy, tapi saya bukan bagian dari mereka. Berbeda dengan orang-orang muhajirin yang membersamai Anda. Mereka punya kerabat di kota Mekah yang nanti akan menjaga keluarganya yang masih berada di Mekah. Fa ahbabtu in fatani dzalika minan nasab fihim an attakhidha fihim yadan yahmuna biha qarabati." Maka saya ingin, kalau saya tidak punya kerabat di kota Mekah yang bisa menjaga keluargaku yang tertinggal di sana, saya ingin membangun hubungan dengan salah satu di antara mereka yang nanti akan menjaga kerabatku yang ada di kota Mekah. Sehingga tujuan Hatib apa di sini? Murni tujuan duniawi.
dia membocorkan rencana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tindakan dosa besar karena masuk dalam kategori pengkhianatan. Tapi yang dilakukan oleh Hatib, latar belakangnya adalah latar belakang duniawi, tidak sampai pada kecintaan kepada kekufuran yang mereka lakukan. Kemudian Hatib mengatakan, wa ma fa'altu dzalika kufran wala irtidadan an dinin wala ridan bil kufri. Aku tidak lakukan itu karena kafir atau murtad dari agama, atau karena saya mencintai kekufuran ba'dal Islam, setelah saya masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu sadaqakum. Sungguh Hatib ini telah berkata jujur di hadapan kalian. Maka perkataan Hatib ketika dia mengakui di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kesalahannya, tapi tidak dinilai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tindakan kekufuran, menunjukkan bahwa al-muwalah, memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang kafir, bahkan sampai merugikan kaum muslimin, jika tidak didasari karena kecintaan kepada agama mereka, maka itu tidak termasuk dalam kategori tindakan kekufuran, meskipun itu masuk dalam perbuatan yang haram. Kemudian Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kamu kejar orang yang bawa surat itu. Akhirnya Ali bersama salah satu sahabat mengejar wanita yang membawa surat itu, dan ternyata dia adalah seorang budak wanita. Ketangkap. Kemudian Ali minta, keluarkan suratnya. Budak itu diam saja. Diminta lagi, keluarkan suratnya. Dia bohong, saya nggak bawa apapun, saya nggak bawa surat. Keluarkan, atau kalau enggak, kamu tak telanjangi. Ya. Akhirnya karena budak ini merasa malu, meskipun beliau budak, tapi beliau merasa malu ketika buka-buka aurat. Akhirnya dikeluarkan, dan surat itu ditaruh di konde rambutnya. Ya. Jadi dia pakai gelungan begitu, suratnya ditaruh di gelungannya. Dan Ali bin Abi Thalib yakin apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin salah. Makanya wanita tadi dipaksa, kalau enggak kau keluarkan, aku akan menelanjangimu, tak telanjangi kamu. Dia malu ketika mau ditelanjangi. Akhirnya dilepaskan kondenya, atau kemudian suratnya dikeluarkan dan disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian itu dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terjadilah dialog seperti yang tadi kita ceritakan. Hatib didatangkan ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Hatib, apa ini? Apa ini? Dia hendak membocorkan surat Nabi rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang musyrikin. Beberapa sahabat sudah minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal lehernya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala tara innahu min ahlil badr wa qad qala ta'ala if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Tidakkah kau lihat bahwa Hatib termasuk di antara peserta perang Badar? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada orang yang mengikuti perang Badar. Ya. Ada di surat faqad ghafartu lakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah telah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apapun wahai orang-orang yang ikut perang Badar, peserta perang Badar, faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada para peserta perang Badar, kesalahan yang mereka lakukan selama tidak sampai pada derajat kekufuran, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga adalah muamalah dengan orang kafir yang hukumnya jaiz, yang hukumnya diperbolehkan. Al-muamalatu jaizah, muamalah yang hukumnya boleh, yaitu muamalah hasanah li ghairil harbiyin,
yaitu bermuamalah dengan baik, bersikap baik kepada orang kafir yang dia bukan kafir harbi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim." Allah Ta'ala tidak melarang kalian. Ini ada di surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan bertindak adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertindak adil. Termasuk di antara muamalah ini adalah Islam membolehkan untuk mendatangi undangan makan-makan non-muslim. Nabi SAW mendatangi undangan makan, sementara yang mengundang adalah orang Yahudi. Beliau juga membolehkan, atau Islam juga membolehkan lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab. Namun tidak boleh sebaliknya. Islam membolehkan makan sembelian non-muslim ahli kitab. Dan itu semuanya menunjukkan bahwa berinteraksi dengan mereka dalam urusan dunia yang tidak dilatar belakangi karena kecintaan kepada masalah agama, hukumnya termasuk muamalah yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Nah, turunan dari 3 jenis muamalah tadi, ada beberapa masail fiqhiyah, ada beberapa permasalahan fiqhiyah yang dibahas oleh para ulama. Di antaranya, pertama adalah tinggal di negeri kafir. Yang kedua, takziah kepada orang kafir yang meninggal. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga adalah memberikan ucapan selamat terhadap hari raya yang mereka lakukan. Nah, masing-masing punya hukum yang berbeda tergantung dari jenis mualahnya. Kemudian juga termasuk di antara permasalahan yang dibahas oleh para ulama ya, mengenai membuat perjanjian al-hudnah, perjanjian damai dengan mereka. Sejauh mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Kemudian hukum orang kafir tinggal di negeri Arab, ya, batasan Jazirah Arab dan seterusnya. Yang itu masuk dalam pembahasan para ulama turunan dari 3 jenis muamalah dengan orang kafir tadi. Termasuk diantaranya adalah memboikot produk orang kafir. Memboikot produk orang kafir. Itu masuk dalam pembahasan tentang masalah membangun loyalitas dan kebencian dengan orang kafir. Tayyib. Coba kita buat rincian sederhana ya. Tadi kita sudah membahas secara teori tentang 3 jenis muamalah dengan orang kafir. Kami sarankan bagi Anda untuk membuka surat Al-Maidah ayat 51, kemudian surat Al-Mumtahanah ayat pertama, ayat 1. Kemudian juga surat Al-Mumtahanah ayat 8. Baik, ini acuan kita dan beberapa ayat ini tadi sudah kita bahas. Di surat Al-Maidah ayat 51 Allah menegaskan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang membangun loyalitas dengan mereka, maka berarti dia bagian dari mereka. Berarti di situ ada ancaman bagi orang yang membangun loyalitas dengan non-muslim. Disebut oleh Allah, dia bagian dari non-muslim itu.
Kemudian di surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, sebagai wali. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian punya rasa cinta kepada mereka. Kemudian di ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah enggak melarang kalian untuk bersikap baik, bersikap adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Sehingga di beberapa ayat ini kita bisa mendapatkan 3 jenis muamalah dengan orang kafir. Muamalah yang pertama adalah muamalah, kita tulis di sini 3 hukum muamalah dengan orang kafir. Kelihatan? Baik. 3 hukum muamalah dengan orang kafir. Pertama, muamalah kufriyah. Muamalah yang sampai pada derajat kafir. Bentuknya gimana tadi? Bentuknya adalah tawalli, membangun loyalitas kepada orang kafir karena agamanya. Misalnya agama mereka itu mengajarkan kasih sayang, agama mereka itu anti terorisme, agama mereka itu sangat toleran, dan memuji-muji agama mereka. Lalu sampai akhirnya dia pun ikut gabung bersama mereka. Kadang ketika acara-acara di gereja dia ikut gabung, makan-makan di gereja, bahkan ikut nyanyi-nyanyi di gereja. Dan dia memuji karena agamanya. Maka bisa jadi praktek seperti ini menyebabkan dia keluar dari Islam. Yang kedua, muamalah yang haram. Muamalah yang haram adalah loyal kepada orang kafir ya. Loyal kepada orang kafir bahkan sampai pada tingkatan merugikan kaum muslimin. Sebentar, yang pertama ini dalilnya apa? Ini dalilnya Al-Maidah ayat 51. Loyal kepada orang, yang kedua loyal kepada orang kafir bahkan sampai merugikan orang mukmin. Namun bukan karena agama. Misalnya tadi ya, praktek Hatib bin Abi Balta'ah. Dia membocorkan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau melakukan Fathu Mekah. Ini tidak sampai pada derajat kafir, dia statusnya haram. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkafirkan Hatib dan tidak menyuruh Hatib untuk mengulang syahadat. Tapi statusnya perbuatan maksiat, dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan dalilnya adalah surat Al-Mumtahanah ayat berapa? Ayat 1. Dalilnya surat Al-Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah
wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau jadikan musuhku dan musuh kalian. Dan yang dimaksud musuh Allah dan musuh kalian orang beriman adalah orang kafir. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian menyampaikan rasa cinta kepada mereka, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Hatib. Ya Rasulullah, saya lakukan ini dengan harapan nanti dia bisa membantu saya menjaga keluarga saya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan Hatib. Allah juga menyebut di situ di surat Al-Mumtahanah ayat 1 dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga adalah muamalah yang hukumnya mubah. Dan ini muamalah duniawi dengan orang kafir yang di sini ya bukan harbi. Catatannya di sini yang bukan harbi. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Mumtahanah ayat 8. Baik. Contoh jual beli. Contoh yang lain menikah. Contoh yang lain makan sembelian dan seterusnya. Nah, dari 3 pembahasan ini lalu kita punya banyak turunan pembahasan. Misalnya tinggal di negeri kafir. Terus apa lagi? Memberikan ucapan selamat di hari raya orang kafir. Apalagi boikot produk orang kafir. Nah, itu latar belakangnya karena apa? Kemudian apa lagi? Contoh yang lain, takziah. Ketika ada orang kafir yang meninggal. Baik. Beberapa poin ini dibahas oleh para ulama dan mereka membahas dikembalikan ke sini. Ini masuk yang mana? Ada yang dia masuk ke poin nomor 2 yang hukumnya dilarang tapi tidak sampai keluar dari Islam. Ada yang masuk pada poin pertama yang statusnya menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dan ada yang sifatnya mubah. Ya. Baik, saya kasih contoh misalnya tinggal di negeri kafir. Para ulama ngasih rincian, jika tinggal di negeri kafir karena kecintaan kepada agama mereka, lalu loyal dengan agama mereka, maka dia keluar dari Islam. Saya pernah dapat cerita, ada salah satu mahasiswa UIN Surabaya yang dia mendapatkan beasiswa belajar di Israel. Dan dia tinggal di sana selama belajar. Dan dia merasa betah di sana, merasa nyaman di sana. Mungkin karena banyak dikasih fasilitas. Ya, dia tinggal di negeri kafir dan pro kepada Israel dan merasa bangga, sehingga ketika pulang dia membawa bendera Israel, dia membawa ideologi Israel, dia membanggakan Yahudi dan seterusnya. Itu bisa sampai pada tingkatan keluar dari Islam. Dan mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada perayaan orang Yahudi melakukan festival di Surabaya. Ya, katanya itu berawal dari orang ini. Ini informasi yang pernah saya dapatkan dari salah satu dai yang beliau banyak menyoroti tentang masalah sekularisme yang ada di Indonesia. Kemudian contoh yang lain, memberikan ucapan selamat hari raya yang dimiliki oleh orang kafir. Kira-kira dia masuk mana? Nah, dibahas oleh para ulama, dia lebih dekat ke sini.
itu adalah tindakan loyal kepada orang kafir, namun bukan karena agama. Sehingga dia yakin orang kafir ini salah agamanya. Tapi mungkin karena latar belakang, saya ingin menampakkan kalau kita ini adalah tetangga, kita ini keluarga, akhirnya memberikan ucapan selamat hari raya. Sehingga latar belakangnya karena masalah dunia. Di sini bukan agama, tapi karena dunia. Meskipun yang dia sampaikan adalah ucapan selamat dalam masalah agama. Memboikot orang kafir itu latar belakangnya adalah karena masalah al-wala wal bara' tadi ya. Dan ini ada yang diperbolehkan dan ada yang ada yang diperbolehkan dan ada yang diwajibkan. Wajib jika memang itu jadi keputusan negara. Diperbolehkan kalau itu sifatnya urusan pribadi ya. Sehingga misalnya saya tidak mau beli produk-produk dari Amerika atau dari Cina atau dari negeri kafir yang lain, itu urusan pribadi. Dan memboikot itu tidak sama dengan mengharamkan. Itu dua hal yang berbeda. Memboikot itu artinya dia nggak mau memberikan sepeser pun ketertarikan kepada orang kafir. Dan ketika boikot itu sifatnya urusan pribadi yang statusnya masalah selera, dia tidak boleh ngajak temannya memobilisasi massa untuk ikut apa yang dia lakukan, karena itu sifatnya urusan pribadi. Meskipun ini tidak kita larang, misalnya saya nggak mau produk dari Yahudi, saya nggak mau produk itu, terserah kamu. Tapi kamu tidak boleh melarang orang lain yang mengambil produk itu selama tidak ada keputusan dari pemerintah muslim untuk memboikot produk dari negara ini misalnya. Sehingga jika ada orang lain yang belanja dan misalnya dia membeli produk dari Yahudi, ya dia tidak bisa dilarang karena ini sifatnya pribadi. Baik. Kemudian takziah kepada orang kafir yang meninggal. Ini ulama khilaf. Apakah dia masuk dalam kategori yang kedua ataukah masuk dalam kategori yang ketiga? Sebagian ada yang mengatakan ini masuk dalam kategori yang kedua. Makanya kalau ada orang yang meninggal, orang kafir meninggal, kita tidak boleh takziah. Dan ada yang mengatakan itu bagian dari muamalah yang mubah, sehingga takziah ke sana boleh. Yang penting kita tidak mendoakan dia untuk mendapatkan ampunan dan tidak ikut ritual yang dilakukan oleh orang-orang yang seagama dengan dia dalam mengurusi mayatnya. Wallahu ta'ala alam. Intinya kalau kita belajar tentang masalah ini, maka salah satu di antara manfaatnya adalah kita bisa menerapkan terkait banyak kasus interaksi muslim dengan non-muslim, apalagi di negara kita yang sangat majemuk, sehingga dengan itu kita tidak salah alamat ya. Dan kalau masih kesulitan untuk memahami, kami sangat tekankan bertanyalah kepada mereka yang paham sebelum memberikan keputusan. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.